Suhu menyatakan tingkat panas benda. Kenapa suatu benda memiliki tingkat panas tertentu? Oke, simak video selanjutnya. Kalor dan perubahannya. Suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam panas terkandung energi panas. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah dinamakan kalor. Sebagai bentuk energi dalam sistem internasional, kalor mempunyai satuan joule. Satuan kalor dalam ilmu gizi yang sering digunakan yaitu kalori dan kilokalori. 1 kalori sama dengan jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,18 Joule atau biasa dibulatkan 4,2 Joule. Tubuh manusia mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lainnya. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kita sedang kedinginan, kita akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan sekitar. Faktor yang mempengaruhi jumlah kalor untuk menaikkan suhu benda. Pertama, massa benda. Semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar pula. 2. Jenis benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda tersebut. 3. Kenaikan suhu benda. Semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Jika dirumuskan secara matematis dapat dituliskan, kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan massa dikali kalor jenis dikali kenaikan suhu atau dilambangkan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Perubahan jumlah kalor dalam suatu benda akan mempengaruhi perubahan wujud benda. Benda akan berubah wujud jika benda tersebut menerima atau melepaskan kalor. Perubahan wujud yang terjadi jika benda melepaskan kalor adalah mengembun, membeku, dan menghablur. Perubahan wujud benda jika benda tersebut memerlukan kalor atau menerima kalor adalah menguap, melebur, dan menyublim. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa manusia berkeringat? Sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar suhu tubuhnya tetap optimal. Pada saat manusia beraktivitas, misalnya berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh manusia memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuh manusia, sehingga tubuh manusia yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal.
Mengapa saat kedinginan akan cepat merasa lapar? Pada saat kedinginan kita akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuh kita akan bergerak cepat. Gerak tubuh kita ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak, tentunya menghasilkan energi panas. Dengan cara ini suhu tubuh tidak turun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar. Teknologi pendingin sederhana. Kita pasti sering melihat di depan bangunan besar seringkali terdapat kolam, kadang-kadang dilengkapi dengan air mancur. Selain untuk keindahan keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi sejuk. Mengapa hal ini dapat terjadi? Secara alami, air di kolam itu akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibandingkan dengan tanpa kolam. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama, konduksi. Konduksi perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya adalah saat kita menyetrika pakaian. Setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kita setrika, kalor berpindah dari setrika ke kain. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh saat kita merebus air. Air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas. Partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium lain. Contohnya, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi.